Kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan Bapak ucapkan kalian semoga sehat-sehat aja di sana. Ya tadi Bapak sudah mengirimkan link absen di Google Classroom ya. Nanti kalian isi di sana. Ya ada lagi yang masuk nih, bentar ya. Nanti kalian isi di sana absen kalian untuk kegiatan hari ini. Jangan sampai lupa tidak absen ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan, Bapak ingin kita membaca doa dulu yang nanti akan dipimpin oleh Ketua Kelas ya, Siti Jahwa. Silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu marilah kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati. Mau Bapak absen dulu satu persatu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, silakan mic-nya dinyalakan dan ucapkan hadir ya. Yang tidak itu yang mic-nya dimatikan dulu ya supaya tidak bentrok suaranya. Oke. Yuli Suciati. Hadir. Oke, terima kasih. Siti Mutia. Hadir. Hadir. Yesi Yuliani. Yesi hadir nggak? Yesi Yuliani. Hadir. Hadir, oke. Siti Jahwa. Hadir. Hadir. Sakira Marwa. Hadir. Sri Yunita Rahayu. Hadir. Terima kasih. Santi Trisnawati. Hadir. Alif Alfariji. Hadir. Nani Nuraini. Belum masuk kayaknya nih. Tadi ke Bapak WA kayaknya jaringannya ada gangguan. Rizka Romadona. Nah, ada yang hadir. masuk lagi nih. Satu orang ada yang masuk. Oke, hadir Rizka hadir ya. Siti Nura Ramadhani. Belum masuk juga ya. Maisa Elnan dari Hadir. Oke, terima kasih. Hadir. Muhammad Sobur. Hadir Pak. Muhammad Farhan. Hadir. Oke, terima kasih sudah hadir semua ya. Yang belum hadir kita doakan belajar tentang hari ini akan mempelajari tentang fungsi perangkat keras sistem informasi dan operasi ya. Yang ini pertemuan pertama kita hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bercerita dulu tentang pelajaran TIK ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari TIK gitu ya? Bahwa TIK ini sekarang ini zaman kita ini sudah menjadi muncul ya pesertanya 9. Nah, ini kita akan mempelajari tentang mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi gitu ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita next nih ya. Nah, ini ya yang barusan Bapak bacakan ini biar kebaca sama kalian. Jadi kita akan mempelajari perangkat keras. Untuk pertemuan pertamanya kita akan mempelajari ini dulu, perangkat keras dan sistem operasi aplikasi yang ini. Nanti kalian silakan simak. Oke. Tujuan pembelajarannya. Nah, nanti setelah belajar ini Bapak harapkan peserta didik setelah mendengar penjelasan guru ya di PowerPoint ini, Bapak harapkan kalian dapat nanti menjelaskan jenis-jenis perangkat keras dan lunak komputer, serta setelah kalian nanti berdiskusi dengan teman dan mencari informasi di internet, kalian dapat membedakan fungsi perangkat keras dan lunak komputer dulu gitu ya. Nah, anak-anakku, ini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perangkat komputer ya. Silakan yang bawa buku dicatat ya. Nanti ini modul ini materi ini sudah Bapak share di Google Classroom dengan modulnya ya. Modul ada tugas juga nanti Bapak yang tugasnya nanti setelah selesai kegiatan Bapak share di Google Classroom. Untuk materi ini sudah Bapak share di Google Classroom. Silahkan nanti kalian download dan pelajari nanti setelah ini pelajari lagi di rumah gitu. Sama ini apa?
Modulnya udah ada, silakan dibuka. Pelajari perangkat komputer, perangkat keras. Perangkat komputer itu dibagi 3, ada perangkat keras hardware, ada perangkat lunak software namanya. Ingat ya, perangkat keras hardware, perangkat lunak adalah software, dan pengguna brainware. Nah, ini pengguna itu adalah kita gitu. Lalu di perangkat keras itu ada yang namanya perangkat masukan atau input, dan juga ada perangkat proses ya, serta ada perangkat keluaran atau output. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nih ada gambar perangkat komputer di sini. Sebelum kita memulai, Bapak pengen menguji pengetahuan kalian dulu. Bapak tanya nih ke semuanya, apa pernah lihat benda ini? Ada yang pernah lihat? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oke, coba Bapak tunjukin nih. Ini yang kecil gambar apa nih? Bos. Oke, bagus. Ini nih yang ada ini yang nggak panjang ini gambar Keyboard. keyboard. Oke, pada tahu semua ya ternyata. Oke. Ini gambar apa nih? Monitor. Oke, bagus. Ini yang gede ini? CPU. Oke, siap. Bagus. Ah, yang ini yang terakhir nih, yang kecil, yang dua nih. Ini untuk apa ini namanya? Speaker ya, speaker untuk mengeluarkan suara. Oke, ternyata kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah perangkat komputer ya, satu set perangkat komputer yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Perangkat masukan komputer. Nah, ini adalah contoh perangkat masukan komputer. Oke. Apa sih perangkat masukan komputer itu? Kita bisa baca bersama di sini. Perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi kalau misalkan kalian punya satu set perangkat, itu harus ada yang namanya dengan alat input gitu. Tanpa adanya alat input gitu, kalian tidak bisa menggunakan komputer gitu. Karena alat input ini termasuk adalah alat inti di perangkat komputer. Apa aja sih Pak minimal yang harus kelas itu nanti kepada Siti Jahwa tolong dibagi kelompok. Kita kan ada 15 orang ya. Ada 14 orang. Tolong dibagi kelompok menjadi 4 kelompok berarti ya. Tiga yang satu kelompok berarti ada 3 orang, yang sisanya ada 4 orang gitu. Nanti silakan dibentuk ya nanti. Ini gambar apa? Mouse. Oke, yang bisa Bapak lihat dulu nih, ada yang angkat tangan. Oh, ada Mesya. Coba Mesya aktifkan mic-nya. Ini gambar apa Mesya? Mouse. Gambar? Mouse. Oke, di sini sebutkan nama dan fungsinya. Fungsi scroll ini untuk apa Mesya? Untuk memilih menu. Ini yang bulat ini. Scroll. Untuk untuk menggulirkan layar. Ya, menggulirkan layar. Tadi dicatat nggak? Catat ya. Oke, Bapak mau bertanya kepada Siti Jahwa. Coba Siti Jahwa aktifin mic-nya. Nah, ini fungsi tombol kanan ini untuk apa Siti Jahwa tadi Bapak jelaskan? Untuk berfungsi untuk menampilkan menu. Menampilkan? Menu. Oke. Coba satu orang lagi. Yuli ada nggak Yuli? Yuli ada nggak? Yuli suaranya? Ada. Ada. Coba Yuli sebutkan ini. Untuk apa nih yang tombol kiri? Tombol kiri ini fungsinya untuk apa? Untuk memiliki menu. Untuk memilih Menu atau ikon yang ada di komputer. Oke. Nah, ini contoh alat-alat perangkat pemroses. Ada namanya ini prosesor, ini hard disk, ini RAM gitu kan. Ini motherboard. Jadi
apa sih alat pemrosesan itu? Jadi alat pemrosesan itu adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi si alat-alat pemroses ini itu fungsinya untuk melakukan pelaksanaan kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi si data yang tadi di keyboard, mouse, barcode reader dan lain-lain, ketika kita gunakan itu maka akan masuk ke alat proses ini. Nah, tugasnya alat proses ini membaca data yang ada di keluaran itu supaya data yang ada di alat masuk tadi yang kayak keyboard dan lain-lain diolah oleh mereka, oleh ini alat ini ya, supaya menjadi keluaran yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti itu fungsinya. Output, ada yang ditanyakan tentang ini apa? Pemproses? Ada yang tanyakan nggak tentang alat proses? Mau bertanya silakan angkat tangannya. Pemroses. Ya, tentang pemproses ada pertanyaan. Siti Jahwa mau bertanya. Pak, saya ingin bertanya, cara membedakan RAM itu bagaimana? Cara membedakan apa? Cara membedakan RAM itu bagaimana? Oh, cara membedakan RAM. Oke. Oh iya, Bapak lupa. Jadi di RAM ini ada jenis-jenisnya lagi ya. Tadi pertanyaan dari Siti Jahwa, cara membedakan RAM ya. Nah, oke, benar. Jadi pertanyaan itu bagus sekali. Jadi si RAM ini ada beberapa jenis RAM. Ada yang namanya DDR1, DDR2, DDR3 tadi Bapak belum sampaikan. Pertanyaan yang bagus. Jadi setiap komputer itu memiliki jenis-jenis RAM berbeda tergantung generasi-generasi komputernya. Gitu ya. Nah, jadi komputer yang generasi sekarang itu disebutnya komputer generasi kelima dan keenam. Itu biasanya menggunakan ke DDR3 dan DDR4. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya, komputer generasi sebelumnya itu ada DDR1, DDR2 gitu. Apa cara membedakannya kayak gimana? Supaya kita tidak salah beli. Nah, biasanya cara membedakannya itu melihat dari jarak slotnya. Nah, di sini ada slotnya. Oke, ada slotnya. Itu semakin jauh slot dari sini, ini dari kiri ke kanan, itu angkanya semakin kecil gini. DDR1 misalkan. Nah, DDR1 ini slotnya akan semakin jauh di sini. DDR2 semakin pendek, DDR3 semakin pendek, DDR4 semakin pendek. Oke. Gambarnya kita lihat di internet. Yang kita Bapak lihatkan supaya kalian jelas, kita lihat di internet. Perbedaan RAM. Gambar ya. Ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan nggak ada gambar RAM di sini? Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, yang ini lihat ya. Yang sebelah kanan, yang tadi ditanyakan oleh Siti Jahwa, oh maaf, kelempar lagi. Nah, yang kita perbesar layarnya supaya kalian terlihat ya. Kurang gede nggak? Udah. Jelas ya? Jelas nggak? Oke. Jelas. Nah, cara membedakan DDR RAM. Nah, ini lihat. Kalau kita ada penggaris di bawah, kan ya? 1 sampai 13 cm ya. Put di RAM proses dan terakhir ada ini tentang keluaran gitu ya. Bentar ya. Bapak takut lupa kerekam. Oke, udah direkam. Nah, ini tentang keluaran. Ini adalah cara contoh-contoh alat keluaran yang sudah umum. Apa salah? Yang sudah umum kita gunakan. Pak, perangkat keluaran itu apa sih? Nah, ini pengertiannya ya. Perangkat masukan atau input DPS adalah perangkat kelas yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam. Oh, maaf, Bapak salah. Ini mah alat input, Bapak nggak baca dulu. Di minggu depan ya kita akan praktek. Jadi minggu depan kita tidak secara daring ya, kita secara ruling. Kalian nanti datang ke sekolah, belajar di sekolah, kita melihat alat-alat perangkat kelas dan perangkat lunak komputer. Tadi tugasnya jangan lupa dicatat dulu, nanti kita identifikasi bersama-sama di pertemuan berikutnya ya. Nah, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Adakah?
Bapak stop sharing dulu ya. Stop sharing dulu. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Oke, sebagai penutup kita ulas dari awal tadi. Oh ya, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di Google Classroom ya. Nanti Bapak kirim tugas. Absen juga tadi Bapak cek sih ada beberapa yang belum masuk di absensi di Google Classroom, udah Bapak kirim linknya. Jangan lupa di ini. Kalau perlu nanti Bapak dikirim lagi di grup PA ya. Terus jangan lupa nanti kita membuat bahan untuk diskusi minggu depan sama praktek. Jangan lupa ya, dibagi kelompok nanti oleh KM Siti Jahwa, jangan lupa ya, dibagi 3 kelompok. Terus jangan lupa nanti di Google Classroom Bapak sudah mengirim LKPD, itu tolong dikerjakan secara individu yang LKPD-nya, untuk tugasnya dikerjakan secara kelompok ya. Sebelum kita mengulas sedikit tadi Bapak, kita ulas bareng-bareng. Materi yang Bapak sampaikan tadi adalah tentang perangkat kelas komputer ya, dan perangkat lunak komputer ya. Perangkat kelas komputer itu tadi ada apa aja tadi? Perangkat keluaran, perangkat input ya, perangkat proses, dan perangkat keluaran ya. Jadi ada 3. Nanti tugasnya jangan lupa juga. Oke. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Memotivasi kalian di bidang teknologi. Amin. Ya, bisa menyemangati kalian. Dan mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan dalam menyampaikan materi itu, karena Bapak sebagai manusia masih banyak kesalahan, karena kebenaran itu hanya milik Allah ya. Untuk sebagai penutupnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan. Teman-teman, sesudah melakukan kegiatan belajar mengajar, kita menutup dengan salam dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.